tolong Bapak laporkan itu 2 orang yang mengedit ijazah Bapak malam ini. Itu jelas. Yang mengaku scan ya. Tidak berani memberikan filenya tadi karena metadata metadatanya gampang banget. Iya. Duh, Joshua. Siapa namanya? Hah? Yang satu Joshua Sinambela, Yang satu Andi Termul. Andi Azwan. Jadi 2 orang itu benar-benar Penipu mengedit itu. kalian. Ya? Mengedit lah itu. Mengedit nggak itu? Dan mengakui asli loh. Scan loh. Padahal cuma registrasi citra. Itu pakai cam scanner kali ya. Jadi scan. Cam scanner itu scan ya. Udah habis lah reputasimu Joshua, penipu. Berarti Microsoft Word itu kata dong. Apa itu? Kan judul aplikasi berarti benar. Micro kan itu kecil, soft itu lembut. Kata kecil yang lembut ya. Kata kecil ngeri kali tuh. Coba. Emang topi merah ini Itu ditanya lah si Joshua Termul kan tadi. Dari mana? Itu scan ijazah asli. Katanya Pak Roy kan. Enggak, itu dari si Andi Termul. Andi Termul? Enggak, itu dari Joshua Termul. Parah. terus dibilang lagi nih. Ini yang mau menjarakan saya ini. Si Joshua ini. Oh enggak. Saya hanya sebagai ahli digital saja, bukan saya yang mengasih pasal itu, bukan saya yang penjarakan, hanya dong polisi. Wah, ngeri kali ya. Jangan dong. Nanti coba Mikael melaporkan mereka 2 si Termul itu. Karena kan mereka mengaku itu scan ijazah asli. Betul. Ya kan? Publik. Enggak, ITE juga. Kan mengaku-ngaku asli. Iya. 3235. Coba Mikael Sinaga dan Janes Siaan melaporkan mereka 2 itu, Termul itu. Di samping berita bohong, ya menipu publik, juga mengakui itu scan ijazah, padahal hasil pemrosesan registrasi citra. Oke, sekarang kita voting ya, para penonton Sentana dan Langkah Update dan Baliga Academy dan Topi Merah dan seterusnya. Entah channel apa aja lah ini. Nah, kita voting. Kalian mau yang melaporkan siapa? Saya, Bang Rismon, Topi Merah, atau Pak Janes? Jangan Topi Merah. Kalau saya kan masih sudah belum cukup umur. Kalau saya kan sudah laporan terhadap Jokowi di Polda DIY 2. Tinggal lu, kata lu. Gua belum gitu ya. Belum gitu loh ya. Dia udah jadi saksi di Jadi saksi, Ya, pelapor jadi belum. saksi. Jadi pelapor Dia nggak belum. apa-apa lah pelapor dua Termul itu. pengacara aja. Pelapor 2 Termul itu seru itu. ITE 3235 itu. Diakui scan ijazah asli, padahal hasil pengolahan. Jangan, nanti dia diancam. Apa? Oke. Topi Merah belum waktunya ya. Masing-masing aja bikin laporan biar. Kok ke situ sih, kita geserkan ke sini dong biar kepalanya dapat juga ke sini. Ayo, tolong geser. Ayo laporkan para Termul. Oke, nih gue geser ke sini aja ya. Nah, biar lebih jelas juga. Oke. Mungkin Gitu ya. ayo laporkan. Tapi kita doang dari tadi yang ngomong. Oh iya. Topi Oke. Merah kapan? Kita- Mereka penonton sudah bosan dengan ocehan kita dari tadi. Sebenarnya saya Dari bingung. dulu. Oke, Topi Merah dulu. Sebenarnya saya bingung mau ngomong apa ya, karena udah habis nih energinya, Mas. Enggak, santai aja Ya, lah. oke. Kok bisa tampil di Rakyat Bersuara? Nah, ini menurut saya sih keanehan ya. Yang subscriber kan masih kecil, subscriber saya masih cuma Berapa ratus? 20.000 masih. Oh, masih 20. Iya, makanya di subscribe. Ayo subscribe Baliga Academy, Subscriber Sentana, Langkah Update, Sana. sama apa? Sentana. Apa kanalmu nggak terkenal? Apa? Bangke. Inilah kan. Sentana. Inilah. Ya 3 subscriber ini Iya. langsung subscribe Topi Merah supaya besok bisa langsung 100.000 ya kan? Hati-hati. Gitu. Hati-hati sama Margasian. Terus yang subscriber Sentana tinggalkan aja, pindah ke Topi Merah. Waduh. Jangan dong. Oh jangan ya. Jadi subscriber kan bisa subscribe banyak channel sekaligus. Subscribe semua ya. Oke, lanjut ya. Ya. Subscriber ketiga kanal ini. Oke, langsung subscribe ke Topi Merah. Topi Merah ya. Kita buat Tapi channel. jangan salah, jangan kanal YouTube ada topi miring. Oh jangan. Enggak, Topi Merah ya, Red Hat. Itu ini kayak tandingannya. Red Hat itu versi Linux ya. Kita berikan Open dia- source. Kita berikan Topi Merah secepatnya silver play button. Woi. Oke, lanjut Topi Merah. Dari Oke, tadi kita terus. Menurut saya ini sih satu kayak bentuk
apa ya, kebebasan berpendapat ya. Walaupun Gua mau ambil mic dulu. mungkin ini lebih ke teknikal, tapi kan kalau misalkan teknis aja itu dipermasalahkan, berarti kan ada yang salah dengan analogi hukum di Indonesia gitu. Tadi sempat diancam Joshua loh, Pak. Buh. Kayak jangan diceritain. Oh gitu. Itu kena pasal pengancaman gitu ya. Enggak. Dan dia bukan bagian UGM, tadi dibilang UGM ya. Dia bukan siapa-siapa di UGM, bukan dosen, bukan staf. Aku dosen, Kok ngaku dosen, dia bukan dosen itu. pernah katanya dosen, bawa apa? Ya. Jadi jangan dibawa-bawa UGM, nggak ada kaitannya. Ya, lulus dari teknik elektro UGM ya. Itu, tapi nggak ada kaitannya sama seperti saya. Ya. Tadi direkam nggak pengancaman tuh? Enggak. Biar kita laporkan langsung, ya. Ngancam-ngancam itu. Ya, cuma- dasar lu. Diperingatin lah. Ya, diperingati. Katanya sih itu gara-gara saya masih muda jadi. Kamu masih kecil, Iya, masih kecil. dibilang kecil. Udahlah tone mapping. Cuma tone mapping aja dari tadi. Sampai bosan kita dengarnya. Oke, lanjut. Oke. Menurut saya ini kayak apa ya? Kalau misalkan kita berpendapat tapi tetap dialang-alangi, kayak diserang, misalkan kayak mentalnya biar nggak gitu lagi. Menurut saya ini satu pembungkaman yang soft gitu. Jadi ya harusnya lebih banyak lagi anak-anak yang Gen Z yang benar-benar kejelasan, yang kita sebagai orang yang paham computer vision ya Pak, itu jelas banget ya Pak, ngelihat hal-hal yang kayak gini tuh kayak gemes gitu. Makanya itu salah satu pemantik saya untuk bersuara gitu. Terus tadi yang di apa namanya, ada apa tadi tuh, histogram Ya, heat map ya? heat map. Heat map yang apa namanya, seperti langit-langit itu ya, Ya. produksinya itu apa itu dia jelaskan? Heat Jadi, map itu. di dalam computer vision itu ada yang namanya wavelet. Nah, wavelet ini itu mengandalkan sebuah frekuensi gambar. Jadi pertama kita convert dari RGB ke grayscale, terus kita hitung jumlah grayscale-nya antara pixel satu dan pixel lain. Jadi ada metode yang horizontal, yang vertikal, diagonal, dan approximation. Nah, approximation itu yang versi yang apa ya, frekuensi rendahnya. Jadi itu bisa memunculkan artefak-artefak kecil di situ. Nah, itu sebenarnya sangat lebih cocok dibandingkan dengan penggunaan tone mapping. Kenapa? Karena di dalam tone mapping itu kan mengandalkan sebuah range HDR ke apa namanya, reduksi HDR ke LDR gitu kan. Low apa sih namanya, HDR? Low distance, low range ya, low range range. menjadi high LDR range. itu long distance relationship. Nah, Bukan dong. itu dalam image processing, LDR sama HDR itu low range, low dynamic kalau nggak salah ya. High dynamic range sama High dynamic low range sama low dynamic range itu, Nah, kalau nilai-nilai misalkan kita investasi. reduksi, itu akan bisa menimbulkan bias warna. Itu antara lain adalah color bleeding sama pixelation. Nah, reduksi itu sebenarnya seharusnya tidak bisa dipakai oleh forensik karena itu merusak esensi dari gambar itu. Nah, better kita memakai yang namanya wavelet. Pertama, residual. Residual adalah satu fungsi yang sisa dari perhitungan frekuensi gitu. Jadi itu bisa memunculkan detail-detail kecil, atau misalkan kita pakai yang low frequency approximation, itu juga bisa memunculkan detail-detail kecil. Seharusnya mereka itu pakai itu untuk memunculkan artefak kecil atau artefak tulisan UGM-nya. Namun pas kita ini tadi presentasinya memang tidak ada gitu. Jadi yang diklaim itu lintasan stempel merah itu adalah anasir lah begitu. Anasir warna akibat tadi mengubah-ubah nilai intensitas pixel itu menjadi LDR menjadi HDR. HDR menjadi LDR gitu. Intinya kontrasnya dimain-mainin. Ya. Kontras. Ya kan, kontras. Kalau dimain-mainin setiap kanal itu muncul warna-warna baru. Tadi kan bukan hanya warna merah yang muncul, ada hijau. Ada Ada hijau ya. Itulah permainan kontras di 3 kanal itu, Saya muncullah pikir- warna-warna baru. Saya tadinya pikir misalkan lagi Pak Jokowi foto gitu kan, ada nempel sayur misalnya jadi hijau. Enggak. Enggak, itu hasil ya mengubah intensitas apa namanya warna itu di 3 kanal.
Jadi muncullah warna-warna baru. Kalau lebih dipermainkan lagi itu warna itu, bahkan pelangi pun muncul. Oh, lagi. Walaupun. Bahaya tuh PLG gitu. Gitu. Warna-warna apa itu pelangi itu merah, jingga, kuning, biru. Mejiku Hibini. Mejiku Hibiniu. Keluar semua. Ah, itu bukan stempel gitu loh. Ya. Ya, jadi yang paling fair sebenarnya ya mengekstrak di lintasan itu nilai-nilai sebenarnya aja, Ya. nilai-nilai integer Ya. di dalam 3 tabel seperti yang saya lakukan di buku JWP, ROI-nya di running program, ROI-nya ditentukan, langsung muncul 3 tabel, setiap kanal itu 1 tabel, nilai-nilainya itu yang paling objektif. Yang paling menarik tadi, setelah Bang Topi Merah ini selesai presentasi, si Andi Azwan dari mulutnya hanya keluar satu kata. Udah Dumatno. Iya, Loh, soalnya kan yang soal lintasan stempel itu dia nggak mau bicarain lagi. Iya. Udah capek gue bicarain itu udahlah kau menang nggak apa-apa. Tapi waktu nggak ada Roy Suryo dan Red Hat, ya kan, topi merah, dia ini scan asli ijazah. Iya. Ada acara Aiman sebelumnya ya. Iya. Ya. Rakyat Scan juga asli bilang, ijazah. Ini stempel merah. Sekarang malah babak belur. Ya kan, ternyata tone mapping dengan mempermainkan rentang nilai pixel, muncullah warna-warna baru yang bukan nilai sesungguhnya di situ. Oh alah, bohong lagi. Itu ahli apaan sih? Udah pulang ke Jogja. malam ini. Tapi malam ini saya kasihan sama Andi Azwan. Nggak ada lagi kawannya. Si Oh, gitu. Gogon nggak datang. Gogon nggak support si tadi? Freddy nggak datang. Oh. Iya. Jadi dia kayaknya tersiksa sendiri dia di situ. Jangan-jangan belum cair. Ini live. Fokus. Oh iya. Lanjut. Oke. Menyebut nama orang lain. Oke. Oh, iya. Iya, jangan sebut-sebut ah. Kasihan ada. Oh iya. Ada produser, saudara. Iya, produsernya galak kali ini. Ya, Nah, kita terus fokus tadi pada- di samping lintasan stempel tone mapping tadi itu mempermainkan kontras, muncul nilai-nilai baru yang mereka, oh itu merah, ada lintasan stempel, padahal warna hijau pun muncul. Nah, itulah rekayasa di situ ya. Terus heat map tadi, ya kan, sebaran seperti awan tadi tuh, ya kan. Terus Ella nggak ditunjukin Pak Ros tadi? Ada duduk. Oh, sebentar. Terus apa lagi? Oh, ini Watermarks Universitas Gajah Mada. Universitas Ya. Gajah Mada. Prominence itu. Blank. Kalau scan-nya asli pasti itu muncul. Ya, tajam ya kan? Ya. Tadi sempat nggak minta metadatanya ditampilkan Enggak. kepada Joshua ataupun Andi Termul? Metadata untuk apa? Yang diklaim scan ijazah asli itu. Oh, udah dikasih dari dari iNews-nya. Oh, jangan-jangan iNews-nya pun mereka kasih sengaja lewat WA juga, jangan-jangan ya, supaya metadatanya langsung hilang. Sebenarnya cara paling confirm untuk itu scan ijazah asli ya metadatanya. Iya. Di situ alatnya, softwarenya iya. tercatat, terus berapa baris, berapa ribu baris hasil scan itu, Ada. berapa pixel per baris, Luar biasa ya. berapa kolom, iya. Kapan di Tercatat semua. Gitu loh. Tetapi tentu mereka nggak berani Oke. karena memang itu bukan hasil scan Ya. ijazah Joko Widodo. Sebenarnya Pak Jokowi melaporkan itu loh, mereka dua itu. Tapi Bang, Itu kena 3235 itu. iya, menurut Abang itu gimana nih? Iya. Saya mau pendapat Abang dan Topi Merah. Tadi kata Joshua, 1000 ahli pun kau datangkan tidak bisa membuktikan ijazah ini asli katanya. Wow. Jadi 1000 ahli pun bilang ijazah ini identik, harus tetap tanya ke UGM. Oke. Baru tahu asli. katanya. Karena memang dia taunya cuma tone mapping. Oh, iya. Kan tadi dari tadi tone mapping itu aja. Iya. Seolah-olah salah satu teknik dalam satu-satunya teknik di image processing cuma tone mapping. Tone mapping. Itu kan tone mapping itu tool yang tadi ditampilkan Ya. itu pakai Photoshop itu. Iya, jangan-jangan metadatanya dari Photoshop, Pak. Itu loh yang lu bilang tadi kan ada barbar itu, Ya. yang hitam itu ya. Itu tone mapping. Iya. Tone mapping itu kalau nggak Corel Draw, Penshop ya, Photoshop ya. Mungkin Photoshop. Gitu loh.
Jadi modal Photoshop, tone mapping, geser-geser barnya itu jadi ahli. Gitu ya. Jadi kalau dalam video editing mungkin dia masih level CapCut ya. Betul. Betul, CapCut gitu Belum bisa main yang Premiere, belum bisa main yang gitu-gitu kan. Iya, baru bisa main Photoshop. Jadi orang semacam ini ya, seperti Joshua Termul ini yang tidak punya kemampuan pemahaman digital image processing yang mendalam, inilah yang menuduh kami di meja penyidikan mengedit. Orang inilah dipakai pengacaranya si Otto. Gitu loh, ya kan? Dialah yang dipakai. Makanya dia tidak mampu membantai itu dalam bentuk buku. Karena bukan saya mengatakan dia bodoh, bukan. Ya. Tapi memang bidangnya dia bukan di situ sejak S1. Ini sama saja tukang potong rumput suruh motong pohon ya. Enggak. Sebenarnya Tok- sama-sama tanaman yang dipotong. Tukang motong rumput dengan motong rambut. Jadi dia bisanya motong rumput suruh motong rambut gitu ya. Oh ya, tadi ada dibilang Bahaya si juga. lawan itu katanya karena you pakai histogram. Jadi merahnya nggak nampak lintasan itu. Bukan. Itu gimana? Nggak ada kaitannya histogram dengan lintasan itu, ya kan? Histogram. Jadi histogram itu kan tadi dibandingkan dua ya, yang dari Dian Sandi dan dari Andi. Ada Aswan. Andi Aswan yang diklaim hasil scan. Hasil scan. Terus hasilnya gimana itu? Heat map-nya, Sama. histogram heat map-nya. Ya, identik. Ternyata identik. Oh. Iya. Yang kayak awan itu tadi, itu namanya heat map kalau dalam digital image processing. Kalau dalam fisika itu distribusi energi. Waduh. Di pixel itu, di image itu ada energi. Energi adalah X kuadrat. Setiap pixel itu dikasih absolut, dikasih kuadrat. Baru tergambarlah heat map-nya. Itu entropi. Iya. Oh, heat itu maksudnya panas. Iya. Heat map itu Peta panas. peta panas. Peta energi dalam sebuah citra digital. Jadi misalnya nih, Persebarannya itu namanya entropi. ya saya misalkan foto Bang Rismo dari sini, cekrek, ada flashnya dari sini. Iya. Lebih panas di sini lah daripada di sini, kira-kira. gitu. Iya, gitu loh. Bukan panas maksudnya apa? Nilai Nilai merah. pikselnya. Oh, Mana yang lebih tinggi itu menjadi merah. oke. Kalau lebih rendah Berarti itu nilainya nggak bisa menjadi hitam. mendeteksi misalnya kita bertiga foto nih, siapa yang lagi demam gitu enggak? Bukan. Bukan. Itu cahaya yang datang. Oh, cahaya. Kalau itu lebih ke pakai kamera thermal gitu. Tapi kalau terang gelap kulit bisa. Oh, jadi dia iya. lebih bagus apa Iya. lebih bagus sama gua? Nah, ini energinya lebih tinggi. Lebih Panas. Ini lebih panas, ini lebih Karena hitam ya, ke arah hitam mendekati nol. Sini kita kasih lihat heat map-nya. Wah, dia yang begini nih. Nah, ini heat map. Hitam itu. Untuk X-ray Iya. Ya, jadi kalau yang terang heat map-nya itu lebih merah. Ya. Apa tadi skillnya apa heat map-nya? Merah dan biru. Ada yang merah, ada yang biru tadi. Apa sih kuning. skillnya segala macam lah itu skill ya. Tetapi intinya begitulah. Kalau yang hitam itu lebih cerah, kalau yang lebih putih ke arah merah gitulah. Terus itu identik keduanya. Iya, identik. Bahkan kalau misalkan mau ditujukan cara programming, saya sebenarnya udah nyiapin laptop mau Running langsung ya. langsung. Itu kita berani. Jadi nggak cuma itu, tapi emang nggak ada waktu mungkin ya. Padahal waktunya udah ada 3 jam. Jadi nggak ada waktu. 4 jam. 4 jam. 4 jam ya. Oh. Ya kan dia ini yang Instagram. Iya. Dan satu lagi saya kepengen ngomong tentang yang UGM hanya yang bisa Iya, iya. Menyatakan ngomong asli. Ya. Itu sebenarnya kalau misalkan kita kebetulan saya ngebaca beberapa hal tentang filsafat ya. Jadi di situ ada yang namanya logical fallacy. Ya. Di dalam logical fallacy ada namanya appeal to authority. Kita membenarkan sesuatu hanya dari ahlinya. Jadi apa-apa iya, apa-apa ya. Oh. Tapi yang jadi masalah adalah UGM yang bersengketa. Seperti yang diomongin sama Pak Mahfud MD, kita nggak bisa membenarkan omongan UGM karena memang UGM yang sedang sedang Dalam sengketa. dalam sengketa gitu. Iya, iya, iya. Ya, jadi sebenarnya statement itu nggak cocok gitu, di apa yang lontarkan di situ. Apalagi ada 29 miliar. Iya, baru saya mau ngomong itu. Ayo lanjut. Ya, karena memang
UGM ini sekarang sedang dalam apa ya, konflik kepentingan. Sedap ya nggak? Orang politik ngomongin konflik kepentingan di mana ada dugaan ya. Diduga Ova Emilia ini mempunyai sangkutan hutang. Udah dibayar belum? Kalau saya bilang Sehingga Pak Purbaya coba tolong dicek Ova Emilia itu memiliki hutang di mana saja. Di kedai kopi. Di warteg. Di Baliga Academy banyak yang senang dengan topi merah. Woi, jangan hanya senang, subscribe gitu loh. Topi merah ya. Iya. Akunnya topi merah. Gitu Cepat ya. subscribe ya. Ada yang Jadi- nanya lu, kok channelnya topi merah kok nggak like ya? Dia habis baterai. Habis baterai atau apa? Nggak biasa Males live. aja. Ya, nggak biasa. Nggak biasa live ya. Besok nge-live paling nge-game. Ada nggak keinginan ngajak itu tuh yang suka main game itu Siapa? untuk live bareng? Itu loh yang sekarang wapres. Jangan hobinya nge-game. Enggak, dia bahasa Inggris belajar. Kan pidatonya udah bagus. Oh, ya kan? AI. Tadi kan jadi merahnya kemana-mana, itu kenapa ya? Tadi udah kami jelaskan. Ke belakang ya. Biar jangan berulang. Terus apa lagi topiknya tadi? Topiknya apa ya? Oh iya, yang terkait ini algoritma retina. Wah, bohongnya membumbung langit itu si Andi Aswana. Oke, algoritma. Sekali ya. Oke, jadi kenapa algoritma itu hampir mustahil kalau misalkan kita pasangkan dengan foto dua dimensi? Yang namanya retina itu kan biometrik. Dia itu per manusia itu unik. Jadi kayak sidik jari. Ini termasuk adalah biometric authentication ya. Kalau misalkan kita bisa ngefoto orang terus kita retinanya kebaca, itu retina ini bisa dipakai di HP mana aja gitu. Misalkan HP dia pakai retina ini unlock pengunci retina. Kita foto orangnya terus kita kasih ke sini, bisa kebaca retinanya. Itu jadi menurut si Andi Termul tadi dari foto ijazahnya Jokowi itu dari retinanya iya. bisa dikebaca itu Iya. bukan Dumatno. Iya. Jadi siapa? Nah, itu nggak tahu. Gue bingung. Gini ya tekniknya ya. Untuk mengidentifikasi sebuah fitur di retina terutama yang sangat kompleks ototnya, itu butuh ya ribuan atau puluhan ribu piksel gitu. Lah kalau untuk mendapatkan Atas gini dong nih. bukan, walaupun kecil tetapi deepnya kedalaman bitnya tinggi, bagus. Itu artinya apa? Kalau dari foto yang kecil seperti itu, ya dengan resolusi rendah, terus bisa retina hanya cuma berapa piksel aja di matanya itu, udah gitu tertutup juga pakai Kacamata lagi. Terus dibilang itu dari secara retina. Coba kalau nggak bohong tunjukkan dulu running program dulu. Iya. Atau open source kan dulu kodemu. Kalau misalkan itu bisa, berarti jempol ini juga bisa langsung kebaca Oh, sidik jarinya. berarti menurut abang kalau yang dibilang Andi Aswan itu benar, jadi kalau saya giniin sidik jari saya dapat dong. Iya. Kalau Dengan di- resolusi di- rendah, di- ayo di- jauh-jauh gitu ya. Nah gini, jadi nggak perlu nempel gitu. Oh, jadi segini aja udah pernah sidik jari. Nah, bahkan kita umpetin di sini pun dapat ya. Ah, itu ngarang itu begini kali. Sidik jarinya segini. Parah. Apalagi foto itu dibuat tahun 1985 ya. Jadi dengan begitu, sebenarnya Andi Aswan itu mengatakan bahwa foto itu palsu. Karena foto itu sudah bisa di-scan sampai retinanya sedalam itu. Padahal di hari itu, di tahun 85, belum ada teknologi untuk HD seperti itu, benar nggak? Ya, dia klaimnya itu teknologi terbaru. Wow. Jadi fotonya baru dong. Foto dengan teknologi terbaru. Enggak, itu kayaknya teknologinya Baru ditempel di ijazah lama. tapi hanya berlaku untuk Termul mungkin tuh. Oh. Itu. Jadi kalau matanya Termul walaupun lihat fotonya kecil juga tiba-tiba bisa diidentifikasi, itu kan bohongnya luar biasa ya. Karena apa? Foto itu kan kecil. Di scan pun dengan ribuan piksel untuk lebar, itu kalau sekecil itu mata, berarti itu kan cuma berapa piksel.
Atau jumlah piksel sedikit, mungkin maka gitu, Bang. informasinya sedikit. Iya. Atau mungkin Reduksi. gini Bang, mungkin karena relawan Jokowi kan presiden 10 tahun. Mungkin dia punya teknologi yang orang awam tidak tahu. Dia ambil secara rahasia dari negara mana gitu. Teknologi itu boleh diakses relawannya. Oh iya ya. Jadi boleh dia pakai itu Betul teknologi. juga. Iya, tadi bilang dari Israel gitu. Oh dari Israel. Israel atau dari mana? Jadi Termul ini punya akses terhadap teknologi terkini Israel. Iya, mungkin. Wih. Pegasus. Mungkin loh ini. Kira dia. Tapi bagi Termul itu omongannya si Andi itu, hebat loh gitu. Tepuk tangan dulu mereka tadi. Buset. Terutama yang namanya Alor Boy. Tepuk tangan. Oh, tepuk dulu. Wah, Oh. dari belakang. Siapa itu? Gak tahu lah itu. Pokoknya ada yang tiba-tiba jadi host Teknik kemarin. transformasi. Oh, teknik transportasi. Ya, transformasi. Mungkin transportasi apa jarak jauh itu Mungkin dia teknik transformasi. yang bisa menghilang. Yang bisa menghilangkan transportasi kuantum. Optimus Prime. Teleport. Oh, teleporter. Oh, iya. Dia kayaknya kuliahnya di situ. Kayaknya dia kebanyakan teleport di Final Fantasy. Jadi makin kacau aja. Oke, lanjut. Topi merah lagi balik lagi. Lanjut. Pengalamannya Nah, Tahu-tahu tuh. Pengalaman ya. Baru pertama masuk TV deg-degan sih. Oh, Kedinginan. deg-degan. Iya, di sana AC-nya. dingin. Kayaknya grogi sih. oh ya. Grogi nggak dikelilingi segitu banyak wanita. Oh ya, ada. Terus. Jangan ganggu dulu. Ayo lanjut. Gua ganggu mulu ya. Iya, jadi memang agak bergetar ya suaranya tadi mungkin. Karena memang deg-degan, ya. Deg-degan terus memang pertama kali masuk TV itu ditonton oleh mungkin ratusan ribu orang, jadi agak deg-degan gitu. Tadi Nggak ada biasa. Joshua bilang algoritma tone mapping, algoritma apa namanya tadi? Algoritma tone mapping Fatael itu ya, nggak tahu. Fatel ya. Fatel. Oh, coba di-upgrade dikit biar jangan dikit-dikit tone mapping lah ya. Ya. Jadi Bosan kita tone mapping mulu. Masa satu sesi dia ngomong tone mapping? Iya. Itu kalau kuliah aja udah harus minta refund itu. Harus minta uang kembali itu. Masa kuliah 2 jam cuma tone mapping ya, anjir. Jangan-jangan Gua kuliah bayar mahal loh. Ainus minta refund ya. Oke, lanjut. Udah itu aja. Ya, itu aja sih. Pengalaman pertama memang the best lah. Ya. Kan ya tadi mungkin waktunya terlalu ini sih sempit. Tadi Jadi nggak ketika bisa- mereka saling lempar bola itu antara Andil Termul dan Joshua Termul itu tentang scan ijazah itu gimana itu kondisi panggung itu? Oh, di belakang ramai sih. Rame banget ya. Iya. Kan bilang Joshua Termul kan bilang, "Oh, itu dari Andi Termul." Iya. Oh, Andi Termul lempar bola lagi. Itu enggak dari lu Joshua Termul katanya. Iya. Aiman Pak dulu yang sampai mancing marah. kan? Iya, Pak Aiman aja sampai marah tadi. Terus sekarang keberasalan asal muasal dari scan ijazah itu dari siapa? Mungkin dari Klaim. asal-asalan. Claim scan. Serius dulu. Dari mana? Kan di rakyat bersuara sebelumnya si Andi Termul kan bilang itu scan ijazah asli. Ya. Dia bilang itu dari Joshua. Joshua menyangkal si Joshua Termul itu ternyata dari Andi Termul. Jadi bagaimana ini? Jadi nggak ada kejelasan. Gini, saya jelaskan sedikit ya. Habis Kenapa bisa terjadi itu? Sementara si Andi Aswani itu kan ngerti. Pasal 32 merubah gambar yang aslinya. Oh, yang takut aslinya dia. kan, yang aslinya dari KPU itu, yang asli yang palsu itu dari KPU itu nggak ada stempel, nggak kelihatan. Tapi ternyata pas si Joshua bilang ada ini stempel, terus si Aiman nanya, ini dapat dari mana? Maksudnya si Aiman, ini kok bisa dirubah? Itu maksudnya. Langsung si Joshua itu pelongok lagi.
bukan dari saya semua. Si Andi Termul. Iya dari Andavan. Oh bukan, rupanya mereka tuh briefing lupa apa briefingnya mau jadi siapa. Oh, lupa teksnya, narasinya. Aku kena pasal 32 Karena pasal 32, 35. Makanya sebelahnya Prof Gayus lagi, jadi nggak bisa dibilang dari dia gitu. Guys, Termul itu. Jadi nggak ada di situ penyelesaian itu scan ijazah itu dari siapa yang mereka klaim itu? Ya nggak ada. Nggak ada, kosong. Akhirnya break iklan. langsung iklan. Pada saat setelah iklan nggak dikejar lagi Nggak tuh. ada. Nggak. Udah dikejar lagi, udah minta maaf mungkin jangan dibongkar dong, mungkin bisik-bisik kali. Jangan ongkit lagi itu dari siapa ya? Oh, alah. Soalnya Bang Rismon nggak datang tadi. Bukan nggak datang, nggak mau datang. Gini, saya selalu bilang ini masalah negara. Ya, satu itu. Ya. Ini bukan hanya masalah RRT. Ya. Oleh karena itu harus muncul ilmuwan-ilmuwan, peneliti, ahli-ahli baru seperti Profesor Tono Saksono, Ya. Dr. Rido. Nah sekarang topi merah, nanti Gen Z lagi, yang lain muncul lagi. Artinya apa? Ini di pundak kita bersama. Ya. Pemain harus berganti, perjuangan tetap lanjut. Betul, Gitu. betul, betul. Jadi kalau RRT terus berarti yang menganggap itu benar cuma RRT dong. Nah sekarang bermunculan ya Prof Tono Saksono, Dr. Rido, topi merah dan mungkin lah sebelumnya nanti berikutnya topi hijau, topi pelangi, Topi miring. Topi semua dong. Nah, jadi anak-anak Gen Z juga harus terlibat juga. Nah itu yang saya senang. Ya. Ya. Ayo, Dan Gen Z. terima kasih Aiman memberikan kesempatan kepada Topi Merah dan generasi-generasi Z lainnya untuk bisa berpartisipasi menggunakan keilmuannya agar kita tidak ditipu-tipu oleh Termul. Kan ketahuan tuh sekarang si Joshua itu, ya si Termul itu menipu kan? Ya, ya. Si Andi mengatakan itu dari si Joshua, Joshua mengatakan itu dari Andi. Itu kan sudah penipuan itu. Pantas nggak manusia semacam itu dipercaya dan jadi ahli? Ya, kira-kira bakal diproses Polda Metro nggak kalau kita laporkan? Ya paling tidak kita laporkan aja dulu. Laporkan gitu loh. aja dulu Iya. ya? Oke. Itu kan masalah melaporkan kan gampang itu, Ya. ya kan? Nah masalahnya tinggal bola ada di Polda. Karena apa? Mereka mengaku itu hasil scan ijazah asli Jokowi. Ya, ya. Berarti kalau hasil scan, produk dari hasil scan adalah berarti analog dong. Iya. Dari analog di scan jadi digital. Betul. Kalau mereka sendiri nggak tahu di mana analognya, kok bisa muncul hasil scan versi digital? Waduh, ini namanya pencurian data ini. Missing link. Missing link. Harusnya Pak Jokowi yang melaporkan kedua Termul itu. Kalau ada topi merah, kita sekarang mencari benang merahnya di mana? Nah, ya kalau Pak Jokowi nggak mau melaporkan, ya terpaksalah Michael Sinaga lah nanti melaporkan. Kok jadi gua yang? Karena kan gue sudah 2 laporan di Polda Oh, DIY. iya. Yang lain. Supaya ini di pundak kita bersama harus yang lain. Oh iya. Atau nanti tulang janis yang melaporkan. Bisa yang lain. Nah, gitu. Ya. Jadi siap-siap kau Termul. Datang kau jauh-jauh dari Jogja Oh, iya, untuk iya. menipu kau. Parah kali, tahe. Sebelum ini pun memang sudah kita analisa, tinggal mengeluarkan aja itu bahwa itu cuma hasil registrasi citra, ya. Paling dia pakai software gratisan gitu, ada online. Cam scanner Yang aja. mana? Iya. Oh, software scanner. Untuk nggak perlu buat program, Iya, betul. inputnya miring gini, jadi begini itu kan banyak online Nggak gratisan, bayar lagi, kan? nggak bayar. Paling nanti ada watermark diponggol dia, Iya. watermark use apanya, softwarenya dipotong Nama dia lah. softwarenya. Ah, Iya, iya. gitu ya. Oke. Apalagi kira-kira apa? Apalagi? Ada lagi yang mau Bang Topi Merah. dikatakan soal ijazah ini? Udah deh saya. Yang penting jangan dibungkam aja sih. Gitu. Jangan dibungkam. Kita berhak menyuarakan pendapat kita, walaupun umurnya muda atau misalkan belum punya keahlian pun, tapi kalau misalkan apa yang dia omongin itu suatu kebenaran, seharusnya bisa diverifikasi. Terus sama kita harus bisa bersikap skeptis gitu, skeptis dari apa sih namanya berita-berita yang datang. Jadi kita jangan percaya dulu, kita tunggu, kita ragukan dulu, kita buktikan, baru kita bisa berstatement apakah berita itu benar atau tidak gitu. Seperti kata Einstein, doubt everything, question everything.
Yes. Ragukan segala sesuatu, pertanyakan segala sesuatu, baru kau stay kritis. Ya, Tetap benar. kritis. Kalau semua penjelasan termul kita terima, Indonesia bakal bubar 2030. Atau Kebenaran itu versi mereka. Atau penjelasan Ova Emilia ya. Iya, apalagi dia tersandera 29 miliar. Ya. Dan penegasan keaslian, otentisitas dari ijazah itu harusnya dia buat tim pencari fakta di UGM, tim ahli, bukan statement dia. Ini kan dia nggak tahu apa-apa, langsung dibilang diklaim asli. UGM itu bukan dia, walaupun dia pemimpinnya. Sementara, ya, walaupun dia punya otoritas tertinggi, tetapi UGM itu bukan dia. Makanya bentuk tim ahli di UGM untuk mencari kebenaran itu. Ya. Baru dia memutuskan berdasarkan tim ahli Pendapat itu. tim Gitu. Luar biasa memang. Karena banyak saya teman-teman dosen di sana meragukan statementnya Ova Emilia. Lebih banyak yang meragukan. Gimana? Selain statementnya, orangnya juga diragukan ya. 29 miliar sih Ova Emilia. harganya. Ya. Oke gitu ya. Udah gitu aja ya. Jadi pemirsa, Biar- sekali lagi kami ingatkan, Berapa lama ini? 40 subscribe ke Topi Merah. menit. Topi merah. Topi Merah itu berasal dari Red Hat, Ya. salah satu versi Linux. Oke? Bukan topi miring. Oke, bye-bye. Komentar ya nih. Oh, komentar, ya. Dan kebanyakan mendukung topi merah. Kata Pak Arun, anak muda topi merah ini berhasil permalukan ibu dari bla bla bla. Oh. Sebenarnya nggak mempermalukan sih, lebih rasional gitu. Lebih rasional. Karena dan dia udah pengujian banyak dia lakukan tadi, ditampilkan. Jadi berdasar. Berdasar, ya kan? Besok ada undangan TV lagi, bersedia hadir nggak? Tadi sih udah ditawarin sama Pak Iman, besok datang lagi. Itu. Tapi Bersedia. ya Ayo, tergantung waktunya sih. bukan hanya Topi Merah, gadget-gadget yang lain akan kita Ya. libatkan. Ayo, gitu ya. Karena sekali lagi ini bukan panggung milik RRT dan bukan untuk cari panggung. Kita harus melibatkan semuanya. Ya. Karena ini masalah bangsa. Oke? Siapa yang ingin mendaftar jadi peneliti ijazah, email baligiacademy@gmail.com. Iya bukan? Enggak peneliti jasa. Digital image processing ilmunya. Oke, digital image processing. Ya, Masih udahlah ya. Computer vision. Computer vision Computer namanya. vision. Ya, bukan Oke. human vision. Iya. Jadi lawannya computer vision tuh human vision. Atau bukan Indovision. Itu apa itu? MNC itu. Jadi untuk mengatasi keterbatasan human vision mata manusia, terciptalah computer vision. Ya. Oke? Bye-bye. Bye-bye.